berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari di Rema Meja Sabda akhir pekan Sabtu 6 Juni 2020. Semoga saya menjumpai kita semua dalam suasana bergembira, sukacita, meskipun kita sedang berada dalam masa COVID-19 yang menyita perhatian kita. Teristimewa doa-doa kita agar segera kita bersama bumi kita keluar dari pengalaman ini, sehingga kita dapat menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai putra-putri kekasih Allah dengan bebas, merdeka, bersama sesama saudara yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap waktu. Hari ini saya mengajak kita untuk mengasah olah kesalianan, olah rohani kita dengan berusaha untuk belajar bahwa nilai persembahan kita kepada Allah bukan terletak pada jumlah, tapi pada motivasi dan situasi hati yang mau bersyukur kepada Allah. Nilai ini dapat kita raih ketika kita bersama-sama dengan Paulus berusaha untuk memperhatikan dan menghidupi nasihat yang diberikan dan diteladankan Paulus kepada kita. Kita dipanggil dan disapa serta dinasihati Paulus untuk memberitakan sabda Allah, entah baik atau tidak waktunya. Kita juga disapa untuk saling menyatakan yang salah. Kita disapa untuk tak saling menegur, saling menasihati di dalam kesabaran dan dengan pengajaran yang lemah lembut dalam keramahan. Mengapa Paulus menasihati kita untuk mencapai jalan ini, jalan persembahan sebagai ungkapan syukur? Karena bagi Paulus akan datang waktunya ada orang yang tidak mau mendengarkan teguran, sapaan. Bahkan mereka akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan membukanya bagi cerita-cerita yang tak benar, yang tidak sesuai. Karena itu Paus Fransiskus mengajak kita di hari-hari komunikasi sedunia ini agar membuat cerita yang benar, meninggalkan cerita palsu dan membangun cerita yang baik dan benar sesuai dengan semangat pewartaan Injil. Kita sebagai murid Kristus, kita diajak oleh Paulus untuk menguasai diri dalam segala hal, sabar dalam penderitaan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sebagai momen pewartaan Injil, kabar sukacita Allah bagi sesama yang harus kita layani. Kita berjuang agar kita menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik dan mencapai garis finish di dalam memelihara iman dan keteguhannya kepada Allah. Kini tersedia bagi kita, kalau kita sampai ke sini, maka tersedia bagi kita mahkota kemuliaan itu. Bagaimana cara agar kita mencapai apa yang dikumandangkan Paulus? Injil hari ini mengetengahkan kepada kita satu sikap yang sangat kontras. Kontrasnya terletak di antara orang-orang yang hadir untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Allah. Ada dua figur yang ditampilkan di sana untuk mengungkapkan syukur mereka. Figur pertama adalah ahli-ahli Taurat dan figur kedua adalah seorang janda miskin. Ahli-ahli Taurat, mereka adalah pemimpin-pemimpin agama yang suka bersikap sebagai tuan daripada hamba. Doa-doa mereka menurut Injil hari ini panjang-panjang dan terkesan saleh. Padahal bagi Yesus mereka berpura-pura dekat dengan Allah, sekedar mencari simpati orang. Saya berefleksi dalam diri saya sebagai seorang imam, sejauh mana saya memaknai.
kehadiran saya sebagai seorang imam di tengah umat beriman, di tengah pelayanan saya. Dan bagi Yesus lebih parah lagi bahwa para pemimpin agama ini suka mencaplok harta janda-janda miskin. Figur yang kedua, ini tentu kita tidak perlu meniru pola dan cara atau perilaku seperti ini. Sedangkan figur yang kedua dihadirkan oleh seorang janda miskin. Ia miskin, hanya bisa memberi persembahan 2 peser duit. Dan bagi Yesus, kemiskinan si janda ini tidak menghalangi dia untuk mengungkapkan syukur dan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Iman dan cintanya utuh dan penuh bagi Allah. Dengan persembahan janda miskin ini, Yesus mau mengajarkan bahwa nilai persembahan bukan ditentukan semata oleh jumlah, tetapi oleh motivasi dan situasi hati pemberi. Persembahan janda miskin ini jadi bernilai karena motivasi dan situasi hatinya. Ia melepaskan diri dari segala miliknya dan melupakan semua kebutuhannya untuk menyatakan bahwa ia dan semua miliknya adalah kepunyaan Allah yang patut ia syukuri. Dengan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat, Rema Meja Sabda, di mana saja kita berada, kita diajak untuk bahwa memberi persembahan merupakan kesempatan yang hanya ada selama kita hidup, sekaligus tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Maka marilah kita memberi persembahan dengan mengingat bahwa Kristus yang tersalib memberikan nyawanya bagi kita, mempersembahkan nyawanya bagi kita. Bagaimana mungkin kita tidak mau memberikan diri serta segala milik kita baginya sebagai tanda terima kasih kita kepadanya. Kita bermenung, Allah menolong kita. Amin. Segarkanlah